Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang kabar dia yang telah pergi darimu. Jadi kabar seseorang yang saat ini sudah tidak bersamamu. Kalian sudah berpisah atau somehow tidak bersama lagi saat ini gitu. Jadi bagaimana kabar dia yang telah pergi dari kamu? Bisa dia yang meninggalkanmu atau ya karena ada suatu masalah sehingga kalian harus berpisah gitu, oke? Silakan memilih tebaran 1. Ini tebaran 2. Dan yang terakhir ada tebaran 3. Seperti biasa, silahkan memilih menurut intuisi kalian, menurut kata hati kalian, mana yang kira-kira merupakan pile kalian gitu ya. Mana yang paling menarik hati kalian, oke? Disarankan untuk tidak terlalu lama memilih, tidak perlu sampai menimbang-nimbang lama karena itu nanti justru akan bias antara hati dan pikiran kalian, karena di sini disarankan untuk memilih pilihan pertama kalian yang dipilih oleh hati kalian, yaitu ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran 1. Halo teman-temanku di pile 1. Jadi bagi teman-teman yang memilih pile 1, bagaimana kabar dia saat ini, dia yang telah pergi dari kamu? Oke, mari kita lihat bagaimana kabarnya. Manifestasi yang sesungguhnya adalah tentang menerima yang terbaik bagi semuanya. Oke, ada clue yang terbaik bagi semuanya. Oke, ada Page of Swords dan Three of Swords. Oke. Jadi kabar dia yang telah pergi dari kamu untuk teman-teman di pile 1. Di sini terlihat kalau saat ini dia dalam kondisi yang kurang baik. Dia sedang tidak baik-baik saja. Entah karena ada suatu masalah di dalam suatu aspek dalam hidupnya, misalnya ada masalah dalam karirnya, dalam studinya, atau juga masalah kesehatan, bisa masalah pikiran mental seperti mungkin lagi cemas, lagi gelisah tentang suatu hal, atau sedang bersedih, bisa sedang marah, lagi kesel, sedang bad mood, sedang overthinking, ya macam-macam. Intinya adalah dia sedang tidak baik-baik saja, entah secara fisik, entah ini tentang urusannya, suatu urusan di dalam hidupnya tidak berjalan dengan baik, maka dia terlibat suatu masalah, atau juga tentang pikirannya, tentang hatinya yang sedang tidak damai atau sedang tidak tenang saat ini gitu. Jadi mungkin perpisahan kalian menyisakan luka yang dalam buat dia, gitu juga bisa. Jadi dengan berpisahnya kalian, dia merasa hasilnya tidak baik gitu. Entah karena selama bersamamu dia mendapatkan suatu kebaikan gitu. Jadinya setelah berpisah dia kehilangan kebaikan tersebut. Atau karena ya dia sayang sama kamu dan menyesalkan atau sedih gitu pokoknya dengan perpisahan kalian gitu. Intinya setelah berpisah dari kamu itu, saat ini dia sedang tidak baik-baik saja. Entah urusannya ada yang kacau, ada yang bermasalah, entah dia sedang sakit, jadi masalah kesehatannya terganggu, atau juga hatinya tidak sebahagia ketika masih bersama kamu gitu. Cuman di lain sisi sebenarnya dia menyadari bahwa perpisahan kalian itu adalah
jalan terbaik untuk saat ini gitu, karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan atau justru akan menjadi buruk ketika dipaksakan. Makanya dia sebenarnya ada sisi dalam dirinya tuh yang sadar bahwa perpisahan kalian itu memang keputusan yang terbaik untuk saat ini gitu. Tapi segala sesuatu kan tetap ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari perpisahan kalian ya dia harus menanggung sebuah kerugian atau sebuah kondisi yang tidak baik gitu, dan itu tercermin di kondisi dia saat ini gitu. Mungkin dia sedih, dia sakit hati, ada hal-hal yang akhirnya harus dia tunda, ada hal-hal yang akhirnya harus dia ubah haluannya gitu. Jadi perubahan yang terjadi setelah perpisahan kalian itu cukup memberikan dampak besar dalam hidupnya. Banyak yang harus dia tata, banyak yang harus dia atur ulang, banyak yang harus dia biasakan lagi gitu. Mungkin saat kalian bersama, habitnya atau kebiasaan baiknya sudah terbangun. Jadi ketika berpisah banyak hal yang harus disesuaikan lagi gitu. Nah, dalam proses penyesuaian tersebut, setelah berpisah dari kamu, inilah dia menemukan banyak kendala, menemukan banyak tantangan, belum lagi tantangan dari hatinya. Bersedih karena perpisahan kalian atau justru malah menyesalkan perpisahan kalian. Dia sadar bahwa harus pisah, tapi ada rasa kesel, ada rasa menyesal. Kenapa sih harus terjadi demikian gitu? Kenapa harus berpisah sekarang gitu? Berpisah di sini konteksnya bisa macam-macam ya. Tapi intinya adalah saat ini kalian sudah tidak bersama lagi, dan itu memberikan efek besar, dampak besar yang kurang baik di dalam hidupnya, terkhusus untuk teman-teman di Tebaran 1 ini. Begitu, oke? Jadi itu kabar dia yang telah pergi dari kamu untuk teman-teman di Tebaran 1. Next, kita lanjut ke Tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih file kedua. Jadi mari kita lihat bagaimana kabar dia yang telah pergi dari kamu untuk teman-teman di file kedua. Keselarasan spiritual atau kondisi kesehatan mental yang baik lah, intinya kerohanian yang baik. Jadi kondisi batin yang baik akan mewujudkan keinginanku gitu. Oke, nampaknya ada sesuatu yang sudah tercapai. Oke, benar, ada wheel of fortune di sini dan six of cup. Oke, jadi kabar dia yang telah pergi dari kamu untuk teman-teman di file kedua, saat ini kondisinya bisa dibilang baik-baik saja gitu, atau mungkin sudah sangat membaik daripada waktu-waktu sebelumnya gitu. Mungkin perpisahan kalian juga menyisakan kesedihan atau harus adaptasi ulang gitu, harus adaptasi lagi dia di dalam hidupnya. Tetapi di saat ini itu sudah lewat. Jadi masa kesulitan atau masa adaptasi setelah kalian berpisah, setelah dia pergi dari kamu itu sudah lewat gitu. Jadi saat ini dia terlihat dalam kondisi yang sudah baik, sudah membaik, dia baik-baik saja. Bahkan beberapa usahanya terlihat berhasil atau sudah sukses dia capai gitu. Mungkin setelah pergi dari kamu, kemudian dia fokus pada perjalanan hidupnya, dia melanjutkan perjalanan hidupnya dan energinya terfokus untuk mensukseskan tujuannya itu. Nah, jadi saat ini yang dia fokuskan atau yang dia perjuangkan setelah pergi dari kamu itu terlihat sudah mulai tercapai atau bahkan sudah tercapai dengan sukses gitu. Nah, karena dia sudah berhasil mencapai semua cita-citanya, semua impiannya, semua targetnya, maka kondisi batin, pikiran dia, hati dia tuh juga baik-baik aja. Jadi sudah happy, bisa dibilang dia saat ini sudah bahagia, dia sudah baik-baik saja, dia sudah damai, sudah tenang, dan dia sudah bisa menerima perpisahan kalian, bahwa justru dari perpisahan itulah, dari kepergian itulah dia bisa mencapai tujuan hidupnya yang lebih besar lagi gitu. Jadi kalaupun kepergian dia, perpisahan kalian itu sempat
mendatangkan duka atau memberikan luka kepadanya gitu, tapi dia sudah bisa melewati itu dengan baik dan akhirnya kekuatan dia itu sudah kembali lagi gitu. Jadi dia sudah mendapatkan kekuatannya kembali, dia sudah bisa mencapai segala yang dia inginkan, dia sudah bisa mewujudkan segala impiannya ya. Makanya saat ini dia dalam kondisi yang sangat baik. Dia baik-baik saja, dia happy, dia bahagia, dia tenang. Dia sudah merasa lebih utuh daripada waktu-waktu sebelumnya. Dia sudah menemukan dirinya kembali. Dia sudah menuju ke tujuan hidup yang memang dia inginkan gitu. Tujuan hidup yang lebih besar dibandingkan saat dia bersama kamu atau dibandingkan waktu-waktu yang sebelumnya gitu. Jadi jika kalian teman-teman di file kedua ini ingin tahu bagaimana kabar dia saat ini, ya intinya dia dalam kondisi yang sangat baik, dia sudah happy, sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah bahagia, sudah tenang, sudah fulfill gitu, sudah utuh, sudah intinya dia baik-baik aja, sudah bahagia lah, intinya tuh gitu. Bahkan dia telah berhasil mengatasi kedukaan atau luka batin setelah pergi dari kamu atau setelah perpisahan kalian, dan mentransformasikan itu menjadi sebuah wisdom, sebagai sebuah kebijaksanaan bahwa ya sudah, kepergian dia atau perpisahan kalian itu yang ternyata justru bisa membawa dia ke tujuannya, kebahagiaan dia, ke kesuksesannya dia gitu. Makanya saat ini ya dia baik-baik saja. Mungkin dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dengan dia, dikelilingi dengan support system yang baik. Nah, sehingga ya itu menyempurnakan kondisi dia saat ini gitu. Nah, semoga ini benar untuk teman-teman di PL kedua, dan doakan yang terbaik untuk dia, karena ketika kalian bisa ikhlas, bisa turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, maka sebenarnya kalian juga sedang membuka jalan akses masuk bagi semesta untuk memberikan kebahagiaan juga bagi kalian gitu. Sebaliknya kalau kalian iri, kalian dengki, kalian kesel, marah gitu dengan kebahagiaan orang, maka itu justru akan memblokir kebahagiaan itu masuk ke dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian mau belajar untuk menerima, bahkan ikut atau turut mendoakan kebahagiaan orang lain, maka itu secara energi akan membuka juga jalan masuk bagi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk datang ke dalam hidup kalian. Jadi kalian mengundang kebahagiaan, segala kebaikan itu dengan mendoakan yang terbaik bagi orang lain gitu. Meskipun seseorang itu mungkin pernah menyakiti kalian, tapi jika kalian mau belajar menerima, memaafkan, dan melihat segala situasi dan melihat seseorang itu dari kacamata welas asih, maka itu justru yang akan mengundang berkat, mengundang kebaikan datang ke dalam hidup kalian. Seperti itu untuk teman-teman di file kedua. Nah, saya pikir cukup. Next kita lanjut ke file ketiga. Halo teman-temanku di file ketiga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kabar dia yang telah pergi darimu untuk teman-teman yang memilih file ketiga. Oke. Aku akan menjadi baik atau aku akan membaik dan bisa berwelas asih ketika kepada orang lain ketika aku menciptakan batasan yang tegas, batasan yang jelas untuk memproteksi atau melindungi energiku, melindungi emosiku agar tetap good, tetap positif gitu maksudnya. Positive thinking atau emosinya tetap positif. Dan ada The Hermit dan The Magician. Oke, jadi kabar dia yang telah pergi dari kamu untuk teman-teman di file ketiga, file terakhir, bisa dibilang saat ini dia dalam kondisi yang 50-50 gitu. Dalam artian kalau dibilang membaik, sebenarnya sudah membaik. Kalau dibilang sukses, sebenarnya dia sudah menuju kesuksesan itu dalam segala aspek ya, dalam segala hal. Tetapi juga dia masih sangat berusaha, masih sangat berjuang untuk mewujudkan itu
gitu. Jadi sebenarnya dia sudah membaik gitu. Dia sudah menuju ke segala hal yang dia inginkan, sudah hampir sukses gitu untuk mewujudkan apapun yang menjadi target dia. Tetapi belum dalam kondisi yang benar-benar 100% sukses gitu. Jadi dia masih usaha banget, masih berjuang sekali untuk bisa menjaga moodnya tetap baik, menjaga pikirannya tetap jernih, menjaga hidupnya settle atau stabil gitu. Jadi dia sedang sangat berusaha untuk menjaga semuanya baik-baik saja gitu. Jadi nampaknya sebelumnya si dia ini, dia yang telah pergi darimu untuk teman-teman di file ketiga, sebelumnya menghadapi suatu masalah besar, konflik besar, sebuah badai yang membuat dia mungkin terjatuh, yang membuat dia kena masalah, konflik, entah konflik dengan orang lain atau konflik di dalam batinnya. Nah, dia kemudian berusaha sedikit demi sedikit dia memperjuangkan untuk menata kembali hidupnya, berjuang untuk membuat semuanya membaik gitu. Nah, saat ini semuanya tuh sedang berprogres gitu. Jadi masih progressing gitu, masih dalam proses. Jadi kalau dibilang membaik, sebenarnya dia membaik karena terlihat sebelumnya itu badai besar pernah datang gitu. Nah, saat ini tuh sudah mulai reda, tapi ya belum yang benar-benar bersinar cerah gitu, belum. Dia masih benar-benar harus berusaha untuk menjaga semuanya nggak jatuh lagi gitu. Jadi menjaga semuanya tidak memburuk lagi gitu. Ini tentang apapun, entah ini karir, studinya, studi dia, atau tentang kondisi batinnya dia, tentang pikirannya dia gitu. Nah, dia benar-benar menjaga, benar-benar mindful, berusaha keras untuk membuat semuanya tidak seburuk sebelumnya gitu. Jadi dia mungkin juga banyak membatasi diri dari hal-hal yang sekiranya beresiko membuat dia terjatuh lagi. Jadi dia membatasi dirinya untuk tidak terlalu mengambil tindakan-tindakan atau keputusan yang resiko tinggi gitu. Jadi dia sedang main aman-amannya saja, dia main aman agar semuanya nih tetap baik dan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena badai besar atau konflik masalah yang pernah dia hadapi sebelumnya itu mungkin sangat traumatis buat dia. Entah itu adalah perpisahan kalian atau kepergian dia dari kamu, itu cukup traumatis buat dia. Nah, makanya si dia ini menjaga agar semuanya tetap baik-baik saja gitu. Setidaknya tidak memburuk seperti waktu-waktu sebelumnya. Jadi itu kenapa tadi di awal saya bilang kondisi dia saat ini, kabar dia itu 50-50 gitu ya. Kadang dia balik sedih lagi, balik bad mood lagi, balik overthinking lagi. Tapi kelihatan bahwa si dia ini benar-benar berusaha menjaga dirinya, menjaga semuanya agar tidak memburuk lagi gitu. Entah ini masalah eksternal yang ada di sekitar dia atau masalah di dalam batin dia. Jadi dia benar-benar menjaga gimana supaya nggak sedih lagi mungkin, gimana nggak marah lagi, gimana nggak ke-trigger lagi, gimana pokoknya intinya menjaga semuanya tetap baik-baik aja gitu, tidak kembali memburuk seperti sebelumnya. Nah, dia juga terlihat sangat membatasi diri dari dunia luar gitu. Jadi mungkin dia banyak melakukan introspeksi diri, dia banyak diem refleksi diri, dia merenungkan hal apa saja yang mungkin bisa dia ambil dari pengalamannya kemarin supaya bisa menjadi bekal di masa depannya nanti gitu. Jadi intinya dia sedang bukan yang bebas melakukan hal apa saja, tapi dia sangat membatasi diri karena ya mungkin masih takut atau kondisinya belum settle, belum stabil. Jadinya dia benar-benar menjaga segala pikirannya, dia menjaga sikapnya, ucapannya, tindakannya, pokoknya agar semua itu, agar kondisi dia, agar hidup dia itu lebih baik gitu. Oke? Saya pikir cukup itu untuk tebaran ketiga. Nah, kita menuju ke kesimpulan dari semua reading hari ini. Hola, sampailah kita di penghujung reading, di kesimpulan dari
reading tentang kabar dia yang telah pergi dari kamu. Nah, pergi ini konteksnya bisa macam-macam, tapi yang jelas saat ini kalian sudah tidak bersama lagi, kalian sudah berpisah, dan karena sudah berpisah, sudah tidak kontekan lagi, sudah tidak ada komunikasi di antara kalian, maka bacaan ini bermaksud memfasilitasi kalian membaca energi general dari energi kolektif kalian, bagaimana kabar dia, yang karena kalian sudah nggak komunikasi lagi kan sekarang gitu. Oke, jadi untuk teman-teman di PL1, kabar dia yang telah pergi dari kamu, kesimpulannya adalah dia sedang tidak baik-baik saja gitu, kondisinya sedang mungkin bisa dibilang memburuk, kondisinya sedang sedih, dia sedang punya masalah, entah masalah di kerjaan, masalah di sekolahnya, di studinya, atau masalah di dalam social relationship-nya, atau juga masalah di dalam batinnya gitu. Dia sedang tidak bahagia, unhappy, dia sedang kecewa, sedih, marah, dia sedang down, pokoknya intinya dia sedang tidak baik-baik saja gitu, karena ternyata kepergiannya itu atau perpisahan kalian itu memberikan dampak besar ke dalam hidupnya, jadi memberikan efek kurang baik ke dalam hidupnya. Nah, dia saat ini butuh waktu untuk bisa move on, bisa bangkit dari keterpurukannya itu gitu. Jadi dia ini saat ini ya sedang terpuruk gitu kondisinya, sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu masalah kesehatan fisik atau kesehatan mental, atau juga masalah-masalah di dalam kehidupannya, dalam aspek karir, studi, ataupun finansial juga bisa gitu. Intinya dia dalam kondisi yang kurang baik gitu. Oke. Nah, untuk file kedua tadi, kabar dia saat ini sangat baik. Dia sudah sukses mewujudkan, menjalani apa yang menjadi prioritasnya, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi segala goals yang dia miliki itu sudah tercapai saat ini. Nah, jadi itu membuat dia benar-benar dalam kondisi yang bahagia, kondisi yang baik-baik saja. Dia juga dikelilingi orang-orang baik yang menjadi support sistemnya, dan itu melengkapi hidupnya saat ini. Jadi meskipun dia telah pergi dari kamu, kalian sudah berpisah, nah dia ini dalam kondisi yang baik saat ini karena mungkin dia telah berhasil melewati segala badai sebelumnya, segala masalah sebelumnya. Jadi saat ini dia sedang menuai hasil manis dari segala perjuangannya. Dia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, semoga teman-teman di PL kedua ini bisa mengaminkan kebaikan dia, kebahagiaan dia, karena dengan kalian mengaminkan kebahagiaannya, maka itu juga akan membuka jalan mendatangkan atau menarik kebaikan dan kebahagiaan ke dalam hidup kalian pula. Jangan malah benci kalau dia bahagia, tapi berbahagialah atas kebahagiaan orang lain, karena dengan begitu kalian akan menarik kebahagiaan ke dalam hidup kalian juga. Oke? Oke, dan untuk file ketiga, kabar dia yang telah pergi darimu adalah bisa dibilang 50-50 ya, atau setengah-setengah. Kadang yang masih dia down, masih sedih, atau mungkin juga masih struggling dengan semua aspek atau suatu aspek di dalam hidupnya, atau masih berusaha keras, tetapi di satu sisi dia juga sudah membaik daripada waktu-waktu sebelumnya gitu, karena mungkin dia sempat mengalami suatu konflik atau masalah besar, badai besar di dalam hidupnya, dan itu sangat buruk buat dia, mungkin traumatis atau juga membuat dia benar-benar down. Nah, saat ini dia sedang berjuang untuk bisa bangkit dari keterpurukan tersebut, tetapi bedanya dengan PL1 tadi, di PL ketiga ini sudah berprogres gitu. Jadi usahanya untuk bangkit, untuk move on, untuk menata hidupnya itu sudah berprogres gitu. Memang belum 100% sukses, tetapi sudah sangat membaik daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, terlihat juga sih dia ini sudah memberikan yang terbaik. Jadi benar-benar berusaha keras, berjuang, memberikan yang terbaik bagi dia, bagi kehidupannya dia, bagi suatu aspek yang sedang bermasalah itu tadi, supaya tidak memburuk seperti sebelumnya. Jadi si dia ini ngejaga banget, benar-benar menjaga
supaya keadaan tidak memburuk seperti sebelumnya. Nah, oleh karena itu di PL ketiga ini dia tidak sebebas orang-orang di PL kedua, karena takut banget gitu, masih traumatis kalau keadaan memburuk seperti sebelumnya. Jadi dia banyak membatasi diri. Apapun yang mau dia pikirkan, ucapkan, lakukan itu benar-benar dia pikirkan supaya tidak memburuk lagi seperti sebelumnya gitu. Oke? Saya pikir cukup untuk reading hari ini tentang kabar dia yang telah pergi dari kamu. Pergi ini bisa macam-macam konteksnya, intinya kalian sudah tidak bersama lagi, kalian sudah tidak berkomunikasi lagi. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam reading kali ini. Jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram, di @dinatria, silahkan DM saya di situ, oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye-bye.